Ada kecenderungan yang sangat kuat ketika air sedang berlimpah ruah atau ketika pada musim penghujan, maka masyarakat akan cenderung untuk lebih tidak menghargai air tersebut, bahkan tidak melestarikan air tersebut. Namun, jika keadaan sebaliknya, ketika air dalam keadaan krisis air bersih, maka masyarakat baru menyadari bahwa betapa pentingnya air bagi kehidupan mereka. Dan dalam situasi seperti ini, maka air akan berubah menjadi bernilai ekonomis yang tinggi dan menimbulkan syarat dari sebuah konflik. Selain menimbulkan syarat dan bernilai ekonomis yang tinggi, air juga adalah salah satu zat yang mudah terkontaminasi. Belum lagi permasalahan pengelolaan sumber daya air di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sejalan, sehingga muncullah sebuah egoisme dari antar pihak. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya alam berupa air dan mengetahui kebijakan otonomi daerah dari pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan mencari sumber pustaka yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian kali ini. Adapun situs yang digunakan adalah Google Books and Google Scholar untuk mencari sumber literatur. Nah, situs yang digunakan tentunya situs yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada jurnal kali ini menggunakan 3 sumber pustaka. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini. Gagasan tentang pembangunan berkelanjutan diadopsi dari laporan World Commission on Environment and Development atau WCED yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1983. Dalam laporannya, ia mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengeliminasi hak generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang lainnya. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah diberlakukan, maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber air muncul sebagai persoalan yang tidak sederhana dan rumit. Air yang semula tidak banyak dilihat sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi, tiba-tiba berubah menjadi barang yang bernilai ekonominya yang sangat tinggi. Karena itu secara sosial, ekonomi bahkan politik menjadi komoditas yang diperebutkan. Kebijakan yang seharusnya diambil oleh penentu kebijakan yaitu dengan melakukan pembahasan mengenai kondisi sumber daya alam seperti air yang akan dimanfaatkan. Apabila kebijakan terbaik adalah dengan melakukan otonomi daerah, maka pengelolaan dan pemanfaatan air dapat dilakukan oleh masing-masing daerah. Namun, apabila satuan sungai atau sumber air tidak dapat terbagi secara adil, maka kebijakan yang dapat diambil adalah dengan prinsip One River One Management, yakni mempercayakan salah satu pihak untuk mengelola sumber daya air demi kepentingan ekonomi, namun juga berasaskan pembangunan berkelanjutan yang tidak merugikan lingkungan dan ekosistem. Hasil dan keuntungan yang didapatkan dapat dibagi dengan wilayah yang terkait secara adil untuk pendapatan daerah. Kesimpulannya bahwa proses pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, tentu saja beserta pertimbangan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian permasalahan yang sesuai. Pada penelitian selanjutnya, dapat lebih terfokus untuk menganalisis salah satu permasalahan. Potensi peneliti yang dapat lebih dilakukan dengan baik, selanjutnya dengan menyorot pemanfaatan sumber air yang dapat terlaksana dengan baik antara satu daerah dengan daerah lainnya melalui sistem integrasi dan kerjasama yang profesional. Saya Amanda Fatina Bila, mahasiswa IPB University NIM A349063, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.